Baik, selamat pagi ataupun selamat siang. Saya Ikhlas Radianto dengan NIM 21099636. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penugasan dari Pak Herman untuk mata kuliah metode numerik terkait penugasan kuis. Untuk kuisnya sendiri kita diminta untuk membuat codingan dalam bentuk Python. Untuk soal dari kuisnya ada 4 soal. Yang pertama saya sudah tuliskan soalnya di dalam source code-nya yang bertuliskan hitunglah hasil dari persamaan linear 3x ditambah 5y sama dengan 44. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 5x ditambah 2y sama dengan 29. Di sini diperintahkan untuk mengerjakan menggunakan metode eliminasi. Saya akan menjelaskan dari line yang pertama, yaitu import numpy as np. Import numpy ini untuk mengerjakan persamaan linear, kita memerlukan library numpy agar kita bisa menuliskan matriksnya gitu. Untuk line ketiga yaitu ada variabel A untuk menyimpan persamaannya yaitu 3,5 kemudian 5,2. Untuk B itu hasil dari persamaannya itu 44 dan 29. Di line ketujuh variabel eliminasi itu gunanya untuk menyimpan perhitungan dari persamaan linear yang akan dihitung nanti. Di sini digunakan formula NP, linoc, kemudian solve. A dan B gitu. Untuk formula ini digunakan untuk menghitung hasil SPL dengan metode eliminasi. Kemudian di sini saya juga memberikan output yaitu print menggunakan metode eliminasi adalah eliminasi. Sekarang kita coba untuk menjalankan codingannya. Oke, di sini udah terjawab, yaitu hasil dari persamaan linear 3x ditambah 5y sama dengan 44, 5x tambah 2y sama dengan 29, menggunakan metode eliminasi hasilnya adalah 3 dan 7. Kemudian, kita akan mengerjakan lagi kuis metode numerik yang kedua, yaitu soalnya menggunakan rumus interpolasi kuadratik, cari nilai y untuk titik x 3,2 yang berada di antara titik 1, 1,150, 2, 21, dan 542, lalu temukan grafiknya. Oke, di sini saya juga menggunakan library NumPy dan juga library Matplotlib. Oke, di sini sesuai dengan soal kita tuliskan untuk nilai x-nya 1,25, kemudian untuk nilai y-nya yaitu 150, 21, dan 42. Kemudian di line ke-7 ada variabel x baru sama dengan 3,2, kemudian variabel y baru, yaitu di sini untuk menyimpan perhitungan dari NumPy interpolation ya untuk membuat garis grafik monoton ke atas. Kemudian untuk print y ini di sini untuk mencari nilai dari y sesuai dengan soal kita diminta untuk mencari nilai y. Kemudian untuk line 13 dan 14 itu untuk menampilkan grafik menggunakan library Matplotlib gitu. Jadi sekarang kita run code-nya. Di sini muncul nilai dari y-nya itu 2,94 dan di sini juga muncul grafiknya dari soal. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 soalnya yaitu selesaikan SPL berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Di sini saya juga sudah menuliskan soal-soal dari penugasan. Saya akan menjelaskan dari line pertama yaitu import numpy as np, sama kita menggunakan library numpy. Kemudian A itu gunanya untuk menyimpan variabel numpy array untuk menyimpan array-nya sesuai dengan soal kita tinggal masukkan ada 6, 12, 3, min 3,6. Kemudian array yang kedua 12, 6, 9, min 3. Kemudian array ketiga itu 18, min 9, min 12, dan 12. Kemudian array yang ketiga itu minus 6, minus 6, 3, minus 6. Kemudian minus 3. Terus variabel y gunanya untuk menyimpan array yaitu minus 21, 51, 57, dan minus 27.
untuk X, variabel X untuk menyimpan hasil perhitungan dari NumPy, library Linux untuk menghitung matriks gitu. Jadi di sini langsung saja saya berikan output, yaitu hasil dari perhitungan SPL menggunakan Gauss-Jordan. Sekian adalah X. X adalah tadi variabel yang menyimpan jawaban, variabel yang menyimpan hasil dari perhitungan matriks. Kita run code. Di sini muncul yaitu hasil dari perhitungan SPL menggunakan metode Gauss-Jordan adalah 2, minus 1, 3, dan minus 2. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu suatu fungsi fx, x kuadrat dikurang 2x minus 2 dengan batas bawah x0, yaitu 2, dan batas atas x1 sama dengan 3. Tentukan akar x yang menggunakan A, metode biseksi, dan B, menggunakan regula falsi. Oke. Untuk nomor 4, di sini untuk kerapian kode saya tuliskan biseksi methods atau metode biseksi. Untuk line yang ketiga, yaitu def x, return x kuadrat dikurang 2 dikali x minus 2. Sesuai dengan fungsinya di sini ya. Kemudian def bisection, gunanya dari def sendiri, def itu adalah fungsi di dalam Python. Jadi nanti tinggal kita panggil aja def-nya di bawah untuk menjalankan kode ini. Jadi def bisection, x0, x1, dan error. Step yang pertama bernilai true, conditionnya bernilai true. Ketika kondisinya x2 sama dengan x0 ditambah x1 bagi 2, maka kode ini akan mencetak urutan iterasinya, mulai dari iterasi keberapa, kemudian x-nya berapa, x0-nya berapa, x2-nya berapa, fx1-nya berapa, fx0-nya berapa, fx2-nya berapa, fx0-nya berapa. Kemudian ada percabangan if fx0 dikali fx2 lebih kecil daripada 0, maka x1 diganti dengan x1 diganti dengan x2. Jika sebaliknya, maka x0 diganti dengan x2. Kemudian kita set ulang stepnya di sini. Step sama dengan step ditambah 1. Kemudian conditionnya absolute fx2 lebih besar daripada error. Kemudian kita print nilai akarnya dari persamaan x adalah, kemudian nilai 23 x0, kita input di sini berapa x-nya, batas bawahnya, batas atasnya, x0, x1-nya, baru kita input berapa errornya. Jadi di sini di line ke-27 ada percabangan if ketika fx dikali fx1 lebih besar daripada 0, maka akan diberikan output x1 dan x0 tidak kurang akarnya, coba lagi dengan angka berbeda. Tapi jika sebaliknya, maka program ini akan memanggil fungsi tadi, yaitu bisection x0, x1, dan e. Seperti ini. Ketika dipanggil, ketika bisection dipanggil, maka kodenya akan berjalan yang di sini def untuk memanggil fungsi. Kemudian lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode regula falsi. Untuk sini menggunakan fungsi juga, yaitu def fx, return fx-nya yaitu x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 2. Menggunakan di line 39 menggunakan fungsi juga, yaitu valve position atau regula falsi, x0, x1, dan error. Step pertama yaitu bernilai true. Kemudian print regula falsi, conditionnya true, while condition x2 sama dengan x0 dikurang, ini untuk mencari nilai x2-nya, yaitu dengan menggunakan rumus x0 dikurang x1 kurang x0 dikali fx0 dibagi dengan fx1 dikurang fx0. Kemudian akan di-print iterasinya, dan juga urutan iterasinya, kemudian x2-nya, dan juga fx2-nya. Kemudian ada percabangan if di sini, ketika fx0 dikali dengan fx2 lebih kecil daripada 0, maka fx1 akan digantikan dengan fx2. Namun jika sebaliknya,
jika fx0 dikali fx2 lebih besar daripada 0, maka x0 digantikan dengan nilai dari x2. Untuk stepnya akan di set ulang, itu step ditambah 1, conditionnya bernilai absolut, fx2 lebih besar daripada error. Maka akan di print nilai akarnya dari x, yaitu x2. Kemudian di sini di line ke-57 itu input x0, x1 input nilai dari x1, e-nya untuk input nilai error. Float x0, x1, dan error. Di sini ketika fx0 dikali fx1 lebih besar dari 0, maka coba lagi dengan angka berbeda. Namun jika sebaliknya, maka first position akan dipanggil. Di sini fungsinya akan dipanggil. First position x0, x1, dan e. Sekarang kita coba menjalankan kodenya. Sini x0-nya batas bawahnya 2 dan batas atasnya yaitu 3. Errornya kita tentukan 0,01. Oke, di sini muncul untuk metode biseksi tadi. Interaksi pertama, x1-nya bernilai 3, x0-nya bernilai 0, 2, x2-nya bernilai 2,5, fx1-nya bernilai 1, fx0-nya bernilai minus 2, fx2-nya bernilai minus 0,75, fx2 dikali fx1 bernilai 1,5, dan selanjutnya. Kemudian sekarang kita beralih ke metode regulasi, kita masukkan batas bawahnya, batas atasnya, kemudian errornya sama seperti tadi, 0,001. Di sini akan di print. Untuk iterasinya, iterasi pertama x2-nya bernilai 2,6, fx2-nya bernilai minus 0,2222. Dan selanjutnya, maka nilai akarnya yaitu 2,7320, 2614. Untuk nilai akar dari biseksi sendiri 2,7320, 55, 66. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih saya minta maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih.